Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainul Hasanah, mahasiswa NPR, semester 3 akan menyampaikan eh, diskusi tentang 8 tentang sistem pendidikan di ASEAN dan Asia Pasifik. Saya akan menjawab 3 pertanyaan yang berada di sesi 8, studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Baik, akan saya ulas dulu tentang sistem pendidikan dasar di negara-negara ASEAN dan Asia Pasifik memiliki beberapa kesamaan dalam implementasinya, terutama dalam hal jenjang pendidikan, struktur persekolahan, serta kebijakan pengelolaan pendidikan. Sistem pendidikan di ASEAN secara umum terbagi menjadi beberapa tahapan pendidikan dasar, yaitu dimulai dari pendidikan non-formal hingga formal, lama pendidikan antara 6 sampai 9 tahun, pendidikan menengah, lama pendidikan antara 3 sampai 4 tahun, kemudian jenjang pendidikan tinggi dimulai dari jenjang S1 hingga S3. Kemudian ini tentang sistem pendidikan di Indonesia. Sistem pendidikan di Indonesia berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Kurikulum yang diaplikasikan adalah kurikulum 2013 yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional dan saat ini pada kurikulum deep learning. Berdasarkan Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, jenjang pendidikan di Indonesia terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan di Indonesia dimulai dari jenjang pendidikan usia dini atau jalur non-formal. Dilanjutkan dengan pendidikan dasar selama 6 tahun, kemudian pendidikan menengah pertama 3 tahun, kemudian pendidikan menengah atas 3 tahun, dan pendidikan tinggi 4 tahun. Kebijakan pengelolaan pendidikan di ASEAN, kurikulum pendidikan menengah dibagi menjadi 2, yaitu mempersiapkan calon-calon sarjana, kemudian mempersiapkan tenaga kerja terampil melalui jenjang pendidikan kejuruan. Ini kebijakan pengelolaan pendidikan di Indonesia. Pemerintah melakukan perluasan akses untuk meningkatkan pendidikan dimulai jenjang PAUD hingga pendidikan menengah atas. Pemerintah Indonesia juga memberikan alternatif jenjang pendidikan bagi masyarakat yang terkendala untuk mengikuti pendidikan formal melalui perluasan akses pendidikan non-formal atau paket A, B, dan C. Penguatan tata kelola pendidikan di satuan pendidikan dilakukan melalui pembentukan manajemen berbasis MBS, berbasis sekolah atau MBS, yang merupakan media sekolah dalam meningkatkan kemandirian, kemitraan, keterbukaan, akuntabilitas, dan peran serta masyarakat. Kemudian pemerintah mengalokasikan bantuan operasi sekolah atau BOS dan dana alokasi khusus DAK guna meningkatkan kualitas sistem pendidikan di pendidikan formal dan non-formal. Ada persamaan dalam struktur jenjang pada kebijakan tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek dari berbagai negara. Kesamaannya yaitu di struktur dan jenjang pendidikan. Kemudian kebijakan pengelolaan pendidikan, kemudian kurikulum dan pendekatan pembelajaran, begitupun dengan penggunaan teknologi dalam pendidikan. Jadi ada beberapa aspek yang memang kesamaannya dan kemudian ada pun perbedaannya bisa dilihat dari negara-negara yang berkembang ataupun dari negara-negara maju. Berikutnya, analisis artikel pendidikan dasar dan era pasar bebas ASEAN, apa yang perlu dipersiapkan? Dari analisis
artikel, saya dapat mengambil inti ataupun hal-hal penting, yaitu tentang perkiraan dan tren mengenai abad 21 yang menunjukkan bahwa dunia akan mengalami transformasi sosial yang luar biasa. Pergeseran besar dalam kehidupan masyarakat akan menyebabkan perubahan mendalam yang dikenal sebagai cultural and social discontinuity. Fenomena ini mencerminkan perubahan signifikan dalam budaya dan struktur sosial akibat berbagai faktor seperti teknologi, globalisasi, dan evolusi nilai-nilai sosial. Yang menjadi perubahan besar itu berdampak dalam berbagai aspek kehidupan manusia, yaitu peningkatan harapan hidup, kemudian kemajuan genetika dan teknologi biomedis, dominasi teknologi informasi, krisis ekologi, dan krisis kemanusiaan. Ini terjadi akibat dari pasar bebas yang memiliki perjanjiannya, yaitu penghilang hambatan non-tarif atau lalu lintas orang, barang, jasa, dan uang dari dan ke negara anggota. Persaingan bebas menyebabkan tuntutan masyarakat akan kualitas semakin tinggi. Tuntutan tersebut tentunya akan berdampak kepada beberapa aspek, terutama kepada pendidikan. Dari pasar bebas tersebut, pendidikan yang berkualitas yang harus disiapkan. Karena pendidikan yang tidak berkualitas akan ditinggalkan akibat dari dampaknya pasar bebas yang harus memiliki tenaga kerja yang berkualitas. Pendidikan dasar merupakan pendidikan formal yang akan mengembangkan dan merevolusi nilai-nilai yang telah tertanam dalam pendidikan keluarga. Pendidikan dasar menjadi sangat penting karena merupakan tempat peletakan dan penanaman nilai-nilai dasar. Dari analisis tersebut disimpulkan bahwa pendidikan harus mampu membentuk individu secara menyeluruh, namun hal ini menuntut perubahan mendasar baik dalam teori maupun prakteknya. Langkah awal dalam reposisi pendidikan menjadi titik awal kesadaran untuk merancang ulang sistem yang ada, konsep baru yang dikembangkan, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan dinamika perubahan global, sekaligus memastikan bahwa pendidikan tetap adaptif, berkembang, dan mampu bertransformasi sesuai dengan kebutuhan lingkungan di masa depan. Berikutnya kaitan di tayangan di YouTube tentang materi pengayaan sesi 8 dengan materi modul 6 dari BMP Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Dari hasil analisis dan berkaitan dengan materi pembelajaran studi komparatif, dari tayangan video tersebut akan dilihat dari struktur sistem pendidikan di negara-negara ASEAN ada pada kesamaan mengenai gambaran tentang sistem, jenjang, dan struktur kesamaan pada penerapan pendidikan. Kemudian kesetaraan pendidikan alternatif kalau di Indonesia yaitu tentang mempraktekkan paket A. Nah, di modul 6 di Indonesia keterkaitannya yaitu menggambarkan bahwa pendidikan memiliki peran penting yang berpedoman kepada Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Kemudian dalam tayangan tersebut juga terdapat perbandingan kurikulum yang berbeda-beda antar negara, pendekatan pedagogik dan kebijakan pengelolaan pendidikan yang berbeda-beda pula. Permasalahan pendidikan di negara-negara lain pun hampir sama,
tentang pemerataan pendidikan, terutama di Indonesia, antara pedesaan dan perkotaan. Dan contoh lain di Vietnam, ketidaksetaraan gender. Di negara ASEAN lain pun sama tentang fasilitas ataupun sarana prasarana yang kurang memadai kecuali di Brunei Darussalam. Kemudian di sisi kekurangan guru di daerah terpencil juga dialami di berbagai negara di ASEAN. Dan di perguruan tinggi pun memiliki permasalahan dan tantangan lain, yaitu tentang staf pengajar dan kebijakan berfokus pada kesetaraan kualitas dan relevansi, menciptakan kemitraan atau kerjasama yang lebih kuat. Di modul 6, kebijakan pemerintah antara satu negara dengan negara lain terlihat semua membebaskan pembiayaan jenjang pendidikan dasar. Hal ini dengan tujuan semua warga negara mendapat akses pendidikan. Setiap negara merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan untuk mencerdaskan bangsanya dengan beberapa pertimbangan mulai dari iptek dan perkembangan zaman sesuai dengan kebutuhan negara. Selain kurikulum, yaitu aspek guru yang memegang peranan utama untuk mempersiapkan siswa yang terampil dan cerdas. Demikian dari saya, mohon maaf segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.